Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat sore teman-teman mahasiswa. Pada hari ini kita akan melanjutkan pengajian seperti biasanya dan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Sebelum kita memulai pembahasan selanjutnya, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah atau kita bertawassul dulu, memohon agar kita mendapatkan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari akidah yang menyimpang dengan adanya kitab ini, dan kita kirimkan Fatihah kepada pengarang kitab ini, yaitu Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa jamil ulama wal auliya, khususan Syekhul Musannif Shalih bin Thahir Al-Jazairi dan muassis Jamiatul Al-Asy'ariyah Mandar, Profesor Dr. Kiai Sahabuddin, lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa al-i'tiqadu bil ilmillahi ta'ala? Bagaimana meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat ilm atau maha mengetahui. Huwa anna a'taqida anna Allah ta'ala mausufun bil ilmi wa annahu bikulli syai'in alim. Adapun meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat ilm, kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat ilm, dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat maha mengetahui seluruh apapun. Ya, bikulli syai'in alim, bahwa segala sesuatu tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Ya'lamul asya'a kullaha zahiraha wa batinaha. Allah mengetahui seluruh apapun, baik yang terlihat jelas ataupun yang tidak terlihat atau yang ghaib. Wa batinaha. Wa ya'lamu adadat habbatid raml wa adada qataratil matari wa awraqil syajari wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui butiran pasir. Apakah kita mengetahui tentang berapa jumlah butiran pasir di seluruh dunia? Kan nggak mungkin. Tapi Allah mengetahui. Wa adada qataratil matari, dan jumlah tetesan rintik hujan. Apakah kita mengetahui berapa jumlah tetesan hujan? Kita juga nggak mengetahui. Tapi Allah mengetahui berapa jumlah tetesan hujan. Wa awraqis syajari, dan Allah mengetahui berapa banyak daun yang ada di ranting-ranting pohon di seluruh di bumi ini. Wa ya'lam as-sirra wa akhfa, dan Allah faham betul apa yang tersembunyi dan apa yang samar-samar, sedangkan kita tidak mengetahui. Contoh nih, COVID-19, Corona, kita nggak mengetahui apakah Corona tiba-tiba datang kepada kita atau tidak. Nah, Allah tahu, Allah sangat mengetahui. Wa ilmuhu laisa bimuktasabin. Allah mengetahui tidak terbatas dengan hitungan. Ya. Allah itu mengetahui itu
tidak terbatas dengan hanya hitungan saja. Segala sesuatu. Bal ya'lamul asya'a fil azali qabla wujudiha. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu dari dulu, ya, sebelum terjadinya sesuatu tersebut. Jadi belum ada itu butiran-butiran pasir tadi, belum ada itu titisan hujan, tetesan hujan, itu Allah sudah tahu jumlahnya berapa. Dan Allah tidak terbatas dengan hitungan-hitungan itu saja. Kemudian kita lanjut. Huwa anna ataqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil qudrati wa annahu ala kulli syai'in qadir. Bahwa kaifa al-i'tiqadu bi qudratillahi ta'ala. Yang pertama, kita pertanyaan dulu. Bagaimana meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat yang kuasa? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat kuasa, dan sifat kuasanya itu, dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat kuasa yang tidak terbatas kekuasaannya, ya, dan bekerja atau berkuasa atas segala sesuatu. Kaifa al-i'tiqadu bi iradatillahi ta'ala. Bagaimana meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki kehendak. Huwa anna ataqid anna Allah ta'ala mausufun bil iradati wa annahu muridun la yaqa'u syai'un illa bi iradatihi. Nah, adapun meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat kehendak, yaitu kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kehendak, wa annahu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai kehendak, dan la yaqa'u syai'un illa bi iradati, dan segala sesuatu tidak terjadi tanpa kehendaknya. Jadi segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ayyu syai'in aradahu kana wa ayyu syai'in lam yuridhu fa innahu la yumkinu an yakun. Maka segala sesuatu itu tergantung dengan kehendaknya Allah, dan segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin terjadinya sesuatu itu tanpa kehendaknya, pasti dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa al-i'tiqadu bi sam'illahi ta'ala. Bagaimana meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat Maha mendengar. Huwa anna ataqida anna Allah ta'ala Subhanahu wa ta'ala mausufun bis sam'i wa annahu yasma'u kulla syai'in sirron kana au jahron. Adapun meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat Maha mendengar, yaitu kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat mendengar, dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendengar segala sesuatu yang tersembunyi ataupun yang sangat jelas. Kita manusia tidak bisa mendengar apa yang ada di dalam hati orang. Jangankan kita manusia, malaikat saja ketika mencatat amal baik dan amal buruk kita, itu tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Yang dia ketahui apa yang kita kerjakan di fisik saja, tapi di dalam hati dia tidak mengetahui. Nah, hanya Allah yang mengetahui yang ada di dalam hati. Lakinna sam'ahu subhanahu wa ta'ala laisa kasam'ina fa inna sam'ana biwasitatil udhuni. Akan tetapi pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti pendengaran kita. Sebab kalau kita mendengar itu harus menggunakan telinga, sedangkan Allah itu tidak menggunakan perantara apapun.
Itulah keterbatasan kita. Kita harus mendengar pakai telinga. Nah, kalau Allah tidak terbatas dengan perantara. Wa sam'uhu subhanahu wa ta'ala laisa biwasatati syai'in. Dan Allah mendengarnya tidak melalui perantara. Kaifa al-i'tiqadu bi basarillahi ta'ala. Bagaimana meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Maha melihat. Huwa anna a'taqid anna Allah Subhanahu wa taala mausufun bil basari wa annahu bikulli syai'in basirun. Adapun meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat basar atau Maha melihat, yaitu kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mausufun bil basar, mempunyai sifat Maha melihat, dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu. Yubsiru hatta an-namlata as-saudaa fil lailati az-zulama. Dan Allah melihat, ya, sampai-sampai Allah melihat semut hitam yang berjalan dalam kegelapan. Kita bisa melihat? Enggak. Kita terbatas penglihatan kita. Wa asgharun min dalik. Adapun yang sekecil dari semut tersebut tidak mampu juga kita lihat, tapi Allah mampu melihat walaupun sangat kecil. Ya. La yakhfa an basarihi syai'un fi zahirihil ardi wa batiniha. Segala sesuatu yang samar-samar Allah pasti lihat. Baik yang ada di bumi ini ataupun yang di luar bumi ini. Wa fawqas samai wa ma dunaha. Dan segala sesuatu yang ada di langit. Lakinna basaruhu subhanahu wa ta'ala laisa ka basarina. Fa inna basarana yakunu bi wasitatil ain. Wa basaruhu subhanahu wa ta'ala laisa bi wasitatin syai'in. Sama seperti Maha mendengar tadi, pendengaran Allah itu harus tidak menggunakan perantara, kita menggunakan perantara. Allah Maha melihat tidak pakai perantara, kita itu harus pakai mata. Ya, biwasitatil ain, dengan menggunakan perantara mata. Kalau Allah tidak menggunakan perantara mata. Kaifa i'tiqadu bi kalamillahi ta'ala? Bagaimana meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Maha berfirman, Maha berkata-kata. Huwa anna a'taqid anna Allah Subhanahu wa taala mausufun bil kalam. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat berfirman. Jadi kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha berfirman. Wa anna kalamahu la yushbihu kalamana. Bahwa sesungguhnya perkataan Allah atau firman Allah itu tidak sama dengan perkataan kita. Wa fa inna kalamana makhluqun fi wa biwasitati alatin min famin wa lisanin wa syafataini. Bahwa sesungguhnya kita itu tidak sama dengan mengucapnya Allah kalau kita itu harus menggunakan perantara. Perantaranya itu menggunakan bibir, lisan, dan mulut. Ya, jadi menggunakan perantara lidah kalau kita berkata-kata. Sedangkan wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala laisa kadzalik. Dan perkataan Allah tidak seperti itu. Kemudian, akhbirni anis sifatil mustahilati allati la yattasifu biha al-Maula subhanahu wa ta'ala. Beritahulah kepadaku, ini kata pengarang kitab ini, beritahulah kepadaku tentang sifat-sifat mustahil yang tidak disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sifatu al-mustahilatu fi haqqillahi ta'ala. Sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai allati la yumkinu ayat tasifu biha. Maksudnya adalah yang tidak mungkin bagi Allah itu disifati baginya. Tidak mungkin ada sifatnya Allah, mustahil bagi Allah.
Hiya al-adamu, yaitu ketiadaan. Ini sebenarnya sifat mustahil. Ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Kalau Allah mempunyai sifat wujud yang sebelumnya kita bahas, maka hari ini sifat mustahilnya kebalikan dari ada, yaitu tidak ada. Adamu. Wal huduts, kebalikan dari kidam, yaitu baharu. Kalau Allah itu maha terdahulu, mustahil Allah baharu. Wal fana, Allah itu maha kekal, mustahil Allah binasa. Wal mumatsalatu lil hawadithi, ini kebalikan dari mukhalafatul lil hawadithi. Allah berbeda dengan makhluknya, mustahil Allah sama dengan makhluknya. Wal ihtiyaju li ghairihi subhanahu wa ta'ala, kebalikan dari sifat ini adalah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, mustahil Allah membutuhkan segala sesuatu. Wa wujudi syirk wa wujudi syarik, Allah mempunyai kesamaan atau kesetaraan, ini mustahil. Itu kebalikan dari sifat wahdaniyah. Allah esa tunggal, tidak mungkin ada samanya. Wal ajzu, dan Allah mustahil lemah, kebalikan dari sifat kuasa. Wal karohiyatu, Allah tidak mungkin terpaksa, ya, mustahil Allah terpaksa, kebalikan dari sifat kehendak. Ay wuqu'i syai'in bi ghairi iradatihi, maksudnya karohiyah tadi adalah terjadinya sesuatu itu tanpa kehendaknya, itu nggak mungkin, mustahil. Wal jahlu, ini kebalikan dari sifat ilm, ya, bodoh, mustahil Allah bodoh. Allah itu maha mengetahui. Wa asbahu dzalik, dan lain-lainnya. Wa innama istahala ittisafuhu biha li'annaha sifatun nuqsanin, bahwa sesungguhnya segala perkara itu yang mustahil itu adalah segala sifat yang tidak pantas bagi Allah, sifat-sifat yang kurang bagi Allah, makanya disebut sifat mustahil karena tidak pantas bagi Allah. Wal maula subhanahu wa ta'ala la yattasifu illa bi sifatil kamal, dan penguasa Allah subhanahu wa ta'ala itu diliputi oleh sifat-sifat yang sangat sempurna. Nah, selanjutnya, akhbirni anil asya'i allati yajuzu suduruha minal maula subhanahu wa ta'ala, beritahulah kepadaku tentang segala perkara yang boleh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hiya fi'lul mumkinat wa tarkuha, yaitu perbuatan yang mungkin-mungkin saja terjadi dan mungkin-mungkin saja bagi Allah itu ditinggalkan bagi Allah. Nah, ini sifat jaiz, yang ini sifat jaiz nih. Mithlu an yaj'alal insan ghaniyan aw faqiron, seperti Allah menjadikan manusia itu kaya dan miskin. Jadi tidak wajib bagi Allah menjadikan manusia kaya, dan tidak wajib bagi Allah menjadikan manusia tersebut miskin. Ya, hak Allah, jaiz, tidak wajib dan tidak mustahil. Boleh saja Allah menjadikan semua manusia di dunia ini kaya, boleh juga semua manusia ini dijadikan oleh Allah miskin. Itu hak Allah, jaiz. Sahihan wa au saqiman, boleh saja Allah menjadikan semua manusia itu sehat sempurna, boleh juga Allah menjadikan manusia itu sakit. Jadi ini boleh sifat jaiznya. Wasbahu dzalik, dan lain sebagainya. Mal murad bil istiwa fi qoulihi subhanahu wa ta'ala ar-rahman al-arsy istawa. Nah, ini yang penting bagi kita dicatat baik-baik, bahwa di sekeliling kita, teman-teman kita yang mempunyai pemahaman bahwa ada ayat di dalam Al-Quran itu ar-rahman al-arsy istawa, Tuhan bersemayam di arsy. Nah, kalau anggapan kita bahwa Tuhan itu bertempat di arsy, duduk-duduk seperti ini, bertempat di arsy, itu musyrik, mutlak musyrik. Jadi jangan pernah
beranggapan bahwa Tuhan itu bertempat. Nah, ini penjelasannya. Al-murad bihi istiwa'un yaliqu bijalali rahman jalla wa ala fal istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Ya. Maksud dari istiwa di sini adalah berhubungan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan istiwa di sini diketahui bahwa maknanya ini disamarkan. Maknanya ini disamarkan. Jadi kita serahkan saja maknanya kepada Allah. Jangan membayangkan. Anda membayangkan Anda musyrik pasti. Wal istiwa'uhu ala arsy laisa ka istiwa al insani ala safinati wa au zahrid dabah au sarir matalan. Dan istiwa di sini, istiwa bertempatnya di arsy, memang artinya itu bersemayam atau bertempat di arsy. Laisa kal istiwa al insan, tidak seperti bertempatnya manusia. Seperti misalkan di atas perahu misalkan. Manusia di atas perahu, ya, di atas perahu. Au zuhri dabba, atau dia di atas tunggangan. Atau di atas ranjang. Jangan pernah membayangkan Tuhan seperti itu. Gitu. Ya. Faman tasawwara mithla dzalik fahuwa mimman ghalaba alaihi al-wahamu li'annahu syabbahal khaliq bil makhluqat ma'annahu qad thabata fil aqli wan naqli annahu laisa kamitslihi syai'un. Orang yang menggambarkan hal seperti ini, yang mengatakan bahwa Allah itu bertempat seperti bertempatnya manusia, ya, maka dia telah salah menduga tentang Allah. Sebab dia menyamakan Allah dengan makhluknya atau ciptaan-ciptaannya. Dan ini sudah ditetapkan di dalam akal kita dan di dalam nas atau Al-Quran, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan segala sesuatu, sehingga tidak boleh kita bayangkan. Fakam anna dzatahu la tusyabihu dzata syai'in minal makhluqati kadzalik ma yunsabu ilaihi subhanahu wa ta'ala la tusyabihu syai'an mimma yunsabu ilaihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, zatnya tidak sama dengan zat apapun dari ciptaan. Ini kita sudah jelaskan di Mukhalafatul Hawadis, berbedanya Allah dengan makhluknya dari segi zatnya. Ma yunsabu ilaihi subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang disandarkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak sama dengan apapun yang disandarkan kepadanya. Nah, maka dari itu difahami baik-baik bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bertempat. Hal yudhafu ila Allah Subhanahu wa ta'ala yadani au a'yunun au nahwu dzalik. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki tangan, mata, dan sebagainya? Qad warada fil kitabil aziz idhafatul yad ila Allah Subhanahu wa ta'ala fi qoulihi jalla sya'nuhu yadullah fawqa aydihim. Sesungguhnya telah sampai kepada kita di dalam Al-Qur'an itu menyandarkan tangan, ya, menyandarkan tangan kepada Allah, ya, dengan firman-Nya yadullah fawqa aydihim wal yadaini fi qoulihi subhanahu wa ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegah engkau sujud kepada Allah, lima khalaqtu, dengan apa yang saya ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, ini ayat dan firman Allah.
Wal a'yunu fi qoulihi subhanahu wa ta'ala wasbir li hukmi rabbika bi a'yunina, dan bersabarlah dengan hukum Tuhanmu dengan mata kami. Illa annahu la yajuzu an yudhafu ilaihi illa ma adhafa ila nafsihi fi kitabihil munzal. Kecuali tidak bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh disandarkan kepada Allah dengan apa yang telah disandarkan Allah dengan sifat yang tadi itu di dalam Al-Qur'an. Allah menyandarkan tangan, maksudnya menyandarkan memberitahu bahwa ada tangan Allah di dalam Al-Qur'an ya, tangan Allah, ada mata Allah. Nah, itu tidak boleh kita sandarkan kepada pemahaman kita gitu. Itu ya pemahaman Allah, pemahaman kita ya tidak seperti itu. Jangan membayangkan. Au adhafahu ilaihi nabiyuhul mursal, dan apa yang disandalkan oleh nabi yang diutus olehnya. Jadi Allah menyandarkan tangan, maksudnya menyandarkan ini memberitahu ya, memberi sifat tangan, memberi sifat mata di dalam Al-Qur'an, itu Allah saja yang tahu dengan nabinya. Mal murad bil yadi huna. Nah, dijelaskan di sini apa yang dimaksud dengan tangan di sini. Al murad bil yadi huna ma'nan yaliku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan tangan di sini adalah maknanya, artinya yang patut untuk Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang patut untuk Allah, bukan tangan yang menurut pemahaman kita selama ini. Wa kadzalikal al-ayun. Begitu juga dengan mata. Fa inna kullama yudhafu ilaihi subhanahu wa ta'ala yakunu ghairu mumathilin lima yudhafu ila syai'in minal makhluqat. Wa man ya'taqada anna lahu yadan kayadi syai'in minha au ainan kadzalik. Dan barang siapa yang meyakini bahwa sesungguhnya tangan tersebut seperti tangan ciptaannya, au ainan kadzalik, atau mata seperti matanya ciptaannya Allah, fahuwa mimman ghalaba alaihi alwahmu id syabbahallahu bi khalqihi wa huwa laisa kamitslihi syai'un. Dan siapa yang memahami tadi seperti matanya makhluk, tangannya makhluk, maka dia akan salah dalam dugaannya, sebab dia menyamakan Allah dengan ciptaannya, dan Allah tidak sama seperti apapun. Ini prinsip Allah laisa kamitslihi syai'un. Kapan mulai terbayangkan lagi Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak pernah terbayangkan baik yang pernah kita lihat ataupun tidak pernah kita lihat. Yunsabu dzalika ila jumhuris salaf, disandarkan kepada kebanyakan ulama salaf. Ini pemahaman ulama salaf yang tadi. Jadi nanti kita ketahui di sini. Wa ammal al-khalaf fa aktsaruhum yufassirunal istiwa bil isti'la wal yad bin ni'mah awil qudrah wal a'yun bil hifzi war riayah. Sedangkan pemahaman khalaf, kebanyakan ulama khalaf. Jadi kita jelaskan dulu, apa itu ulama salaf, ulama khalaf. Ulama salaf itu kebanyakan sampai kurun ke abad ketiga, abad keempat kurunnya itu di Hijriyah ya, Hijriyah. Nah, kalau ke bawahnya itu sudah ulama khalaf. Jadi tabi'in, atba'ut tabi'in yang jadi zamannya Rasulullah, para sahabat, muridnya para sahabat itu tabi'in, muridnya sahabat itu tabi'in. Nah, ini itu masuk dalam kategori ulama salaf. Nah, di bawahnya itu sudah masuk kategori ulama khalaf. Nah,
Kalau ulama salaf memang mengartikan seperti ini, kembalikan saja maknanya kepada Allah, karena mereka tahu ulama salaf tersebut tidak akan mungkin membayangkan bagaimana tangan Allah dan bagaimana mata Allah. Sedangkan ulama khalaf itu menafsirkan istiwa di sini adalah menguasai, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menguasai arsy. Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Nah, karena kita kan kadang tidak bisa kalau tidak membayangkan, makanya biar kita tidak terjatuh kepada pemahaman yang syirik atau pemahaman menyamakan Tuhan kepada makhluk, maka dari itu kita harus mencari bahasa lainnya, mencari makna lainnya, yaitu menguasai. Seperti juga tangan di sini. Waliyat bin ni'ma awil qudra, dengan kekuasaan, ya, kekuasaan Allah. Wal ayun bil hifzi wa riaya. Jadi mata Allah di sini diartikan Allah menjaga dan mengawasi, gitu. Itu baru kita maknai kita memahami bahwa sesungguhnya Allah tidak seperti tangan kita, mata kita, gitu. Itu ulama khalaf. Wa dzalika litawahumi katsirin minhum annaha in lam tu'awwal wa tusraf an zahiriha au hammatit tashbih wa qad ittafaqa al fariqani ala annahu al mushabbiha dhal. Dan pemahaman tersebut banyak didapatkan kepada mereka. Maksudnya pemahaman menduga tadi bahwa menyamakan Allah dengan makhluk itu banyak waktu itu di masanya, bahwa sesungguhnya in lam tu awal wa tusraf, apabila tidak, karena khawatirnya nih begini, kalau tidak ditakwilkan atau dicari makna lainnya, maka akan terjatuh kepada penyerupaan makhluk dengan Allah. Dan mereka semua, waqad ittafaqa al-fariqani, dua golongan tersebut, ulama khalaf dan ulama salaf, telah sepakat bahwa sesungguhnya menyamakan Tuhan dengan makhluk itu adalah perbuatan sesat, dhal. Wa ghairuhum yaquluna innama tuhimut tashbih laulam yadullul aql wan naqal ala tanzih faman syabbaha famin nafsihi utiya. Adapun selain ulama khalaf dan ulama salaf mengatakan bahwa sesungguhnya menduga bahwa Allah itu sama dengan makhluknya ketika tidak didapatkan bukti dari akal dan tidak didapatkan bukti dari nakal atas kesuciannya. Faman syabbaha famin nafsihi utiya. Dan sehingga ketika dia menyamakan Allah dengan makhluknya, famin nafsihi utiya, maka dia sudah terjatuh kepada sifat tasbih, menyamakan. Masuk kepada pembahasan kedua, al-mabhatsu tsani fi al-imani bil malaikati wa yastami'u ala thalathi masail. Dalam mengimani malaikat dan yang mengandung 3 permasalahan. Jadi pembahasan kedua tentang iman kepada malaikat. Yang pertama, man al-malaikatu? Siapa itu malaikat? Huwa ajsamun latifatun makhluqatun min nurin la ya'kuluna wa la yashrabuna wa hum ibadun mukramuna la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka malaikat itu adalah fisik yang sangat halus yang diciptakan oleh Allah melalui cahaya. Mereka itu tidak makan, mereka juga tidak minum. Wahum ibadun mukramun, dan mereka adalah hamba yang sangat mulia. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan mereka
mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan tidak mengerjakan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Hal yara al-basyaru al-malaika. Apakah manusia bisa melihat malaikat? La yaral basyaru ghairul anbiya. Seluruh manusia tidak akan bisa melihat malaikat kecuali para nabi. Al-malaika idza kanu ala suwarihimul asliyah li'annahum ajsamun latifatun. Apabila jadi manusia tidak akan bisa melihat malaikat kecuali para nabi, sebab jasadnya atau fisiknya itu mereka sangat halus. Kalau misalkan malaikat tersebut dalam bentuk yang asli, dalam bentuk yang aslinya tidak berwujud manusia. Kama annahum la yarawna al-hawa ma'a kaunihi jisman malian lil fadai li kaunihi latifan. Sama seperti tidak bisanya kita melihat angin dengan jisimnya angin. Kemudian malian lil fadai, yang dipenuhi dengan arah. Angin kan dipenuhi sama arah ya. Likaunihi latifan, dan bentuknya sangat halus. Wa amma idza tasyakkalu, dan apabila malaikat tersebut menyamar bisurati jismin kathifin kal insan fayaronahum, dan apabila malaikat tersebut menyamar dengan jasad yang kasar seperti manusia, maka manusia tersebut bisa melihat malaikat. Wa ru'yatul anbiya'i lahum ala suwarihimul asliyati khususiyatun khussu biha litalaqi al-masailil diniyah. Dan penglihatan para nabi ya kepada malaikat atas bentuknya yang asli itu terkhusus kepada nabi untuk menerima segala persoalan-persoalan atau problematika tentang agama, wal ahkamu asy-syar'iyyah, dan persoalan-persoalan tentang syariat. Wala yustaghrabu wujudu ajsamin bainana la naroha bil ain, dan tidak aneh wujudnya ya, adanya bentuk yang tidak bisa dilihat, kita tidak dianggap aneh seperti angin tadi ya. Adanya wujud yang seperti itu kita tidak aneh, karena angin saja kita tidak bisa melihat, tapi ada. Wa fil mu'tadi ma yuqarribu dzalik lidzihn, dan kebiasaan kita itu melihat apa yang bisa kita lihat ya. Wa yarfa'u anhu al-ghain, dan menghilangkan segala sesuatu yang tidak ada. Maksudnya adalah kan kebiasaan kita melihat yang biasa kita lihat saja, yang tidak bisa kita lihat kan kita biasanya tidak mempercaya karena bisa kita lihat. Ya tidak seperti itu, karena kebiasaan kita saja. Fa inna amamana katsiran minal ajsamin al-hayyati wa ghairul hayyati la yudrikuha al-basaru. Dan sesungguhnya di hadapan kita itu banyak yang mempunyai jisim yang hidup ataupun yang tidak hidup, tidak bisa kita jumpai melalui mata. Walaula an-nazaratu lazannana annaha laisa laha ainun wala atharun. Ketika kita tidak bisa melihat sama sekali, kita mengatakan tidak ada ya, tidak ada bekasnya. Kama la yustaghrabu ikhtisasul ba'dhi bil absari asya'a la tudrikuha sairul absari. Seperti tidak anehnya ketentuan-ketentuan sebahagian dari penglihatan kita kepada segala sesuatu itu yang tidak dijumpai sebahagian penglihatan yang lain. Fa inna fi ikhtilafil absari
fi quwwatil idraki wa dha'fihi ibratan liulil absar. Jadi begini modelnya. Jangan berpikir bahwa segala sesuatu itu tidak bisa kita lihat terus kemudian tidak ada. Nah, telinga saja, saya kasih contoh ini, bukan di kitab ini ya. Saya kasih contoh. Telinga itu tidak bisa kita lihat tanpa cermin ya. Telinga. Tapi ada dengan kita merasakan. Jadi jangan pernah kita berpikir segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat tidak ada. Corona saja tidak bisa kita lihat, ada kok. Itu jelas ya. Jadi malaikat pun seperti itu. Ma wazaiful malaika. Apa tugas-tugas malaikat? Minal malaikati rusulun bainal maula subhanahu wa ta'ala wa baina anbiya'ihi wa rusulihi ka Jibril alaihissalam. Sebahagian malaikat itu diutus Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah atau di antara para nabi dan rasulnya seperti Jibril. Kemudian wa minhum hafazatu alal ibad. Adapun sebahagian dari malaikat itu menjaga hamba. Wa minhum man yaktubu a'malal ibad min khairin aw syarrin. Sebahagian lagi ada yang menulis catatan amal baik dan amal buruk hamba ya, raqib atid ya. Wa minhum muwakkalun, dan sebahagian diamanahi untuk menjaga surga bil jannati wa na'imiha, dan surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Wa minhum muwakkaluna bin nari wa adzabiha, dan sebahagian dari malaikat itu diamanahi menjaga neraka. Kalau surga tadi ada malaikat Ridwan, kalau neraka ini ada malaikat Malik. Wa minhum hamalatul arsy, ada yang menjaga arsy. Wa minhum qaimuna bimasolihil ibad, dan sebahagian daripada mereka berada pada perkara baik dilakukan oleh hamba Allah, wa manafi'ihim, dan perkara-perkara yang bermanfaat, ila ghairi dzalik mimma umiru. Jadi ada malaikat, sebahagian malaikat yang berada ketika hamba melakukan perkara baik ya, dan perkara bermanfaat dan lain sebagainya yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau diberi amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang sifat wajib Allah dan tentang iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Adapun iman kepada kitab dan rasulnya, insya Allah kita akan membahas pada pertemuan ketiga. Tetap jaga kesehatan kita masing-masing, jaga jaraknya, pakai masker, cuci tangan. Semoga kita terhindar dari penyakit yang menular ini, COVID-19, dan semoga dengan pengajian hari ini kita mendapatkan keberkahan ilmu tentang ilmu akidah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.